Sudah ada namanya katanya kan. Jadi ada yang masih muda, masih pecicilan ya. Tahu pecicilan? Loncat sana loncat sini gitu ya. Sama yang sudah tua, yang sudah banyak makan asam garam, kolesterol gitu ya. Digabung. Intinya yang belum kawin lah, yang belum kawin yang sudah, yang maksudnya pasangan muda. Jadi dewasa muda, pemuda, dan remaja begitu ya. Nah, 3 dimensi luar biasa disatukan. Hanya ada di Bangkok saja, tempat lain nggak ada. Jadi yang coba cari, Pak, anak saya masih 5 tahun, boleh ikut nggak? Kalau Bapak tega, masukkan saja, Pak. Ya janganlah kalau bisa ya. Jadi anak muda, nanti mereka akan berkembang. Saya bilang, ayo, ini bagus. This is good. Saya dukung 100%. Ya. Bahkan saya juga akan mencari anak-anak muda yang akan saya suruh bergabung dengan grupnya Kak Christian. Sudah namanya? Belum. Namanya belum ada. Nanti kita akan resmikan, akan potong tumpeng ya. Namanya ini. Ya. Nanti Kak Christian dan Kak Ika akan mengkoordinir ya. Ika Christian. Wah, luar biasa ya. Baik. Nah, apa peran kita? Tadi yang ketiga saya katakan, kita juga sebagai orang-orang yang membangkitkan. Saya mau tutup dengan ini. Kita menjadi orang-orang yang mungkin di belakang layar. Kita menjadi orang-orang yang supporter, bukan penonton ya. Supporter, orang-orang yang terlibat dengan aktif ya, dengan Vuvuzela. Apa yang trompet itu? Ya, Vuvuzela. Wah, kita mungkin yang kompor, ayo datang dong, ya. Ayo datang, udah nih, tak ongkosin, datang anterin dia punya. Saya mengajak kita yang sudah tua-tua ya. Ayo kita kompori mereka untuk berkumpul, untuk mereka maju, untuk mereka semangat. Katakan amin. Kita support mereka. Ya. Mungkin kita nggak tampil lah. Saya bilang nggak usah, saya nggak usah tampil lah. Kayak Ian saja. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Saya support, saya bilang. Ya. Mari belajar untuk jadi orang nomor 2, saya katakan. Ya. Di Alkitab ini, Bapak Ibu tahu siapa gembala pertama kali gereja Tuhan di Yerusalem? Saya dulu pikir gembala itu Petrus loh. Saya pikir dulu gembala gereja pertama itu Petrus, ternyata bukan. Gembala gereja yang pertama adalah Rasul Yakobus, James. Dia gembala gereja yang pertama, bukan Petrus. Petrus memimpin. Dia yang menjadi rasul di atas segalanya. Tapi yang menggembalakan itu Yakobus. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik. Dalam catatan kitab para rasul, waktu terjadi masalah besar antara gereja non-Yahudi dengan Yahudi, bukan Petrus sebenarnya yang muncul pertama kali. Bukan Paulus, bukan Yakobus yang membuat suasana menjadi aman. Tetapi ada seorang pribadi namanya Yudas. Yudas ini adiknya daripada Yakobus, Rasul Yakobus, tapi tidak termasuk kepada 12 rasul. Ya, Yudas yang 12 rasul lebih top daripada Yudas ini. Cuma ngetopnya karena mengkhianat. Ya. Nah, Yudas ini dia menulis kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Pernah baca itu? Nah, dia adalah tokoh sentral daripada rekonsiliasi gereja di zaman waktu itu. Yudas lah yang berjalan keliling, dia orang Yahudi tulen. Dialah yang diutus oleh gereja untuk rekonsiliasi gereja-gereja Gentiles, gereja-gereja yang bukan Yahudi yang ada di Asia Kecil. Yudas dan Silas. Tapi Silas kemudian ikut rombongan tim pelayanan daripada Paulus. Sedangkan Yudas, dia berkeliling. Dia tidak pernah muncul namanya, tapi dia orang yang membangkitkan, yang menyemangati, yang mendamaikan. Orang kedua, bukan orang depan. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita pengen jadi nomor 1. Saya mau bilang sekarang, mari belajar jadi nomor 2. Terkait dengan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, Yusuf itu nomor 2 orangnya, bukan nomor 1. Nomor 1 siapa? Firaun, bukan dia. Tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau mengajak kita begini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi orang nomor 2, menjadi orang yang membangun sekalipun tidak dikenal. Bagaimana caranya, Pak? Dengan doamu, dengan danamu, dengan dayamu, dengan datamu. Sekalipun engkau nggak dibilang pemimpin, engkau nggak dibilang yang paling tenar, artisnya lah, kepala gengnya atau apa saja, tapi kau beri peranan yang signifikan bagi kehidupan satu sama lain, bagi kehidupan gereja ini, bagi kehidupan pelayanan yang ada. Saya mau kasih tahu, upahnya sama di surga. Upahnya sama dari pihak Bapa, yaitu 1 dinar. Nah, terlalu banyak orang yang selama ini pengen jadi nomor 1. Waktu saya pelajari toko ini, saya pikir iya ya.
Gereja Tuhan juga perlu punya banyak orang yang rela jadi nomor 2. Tapi sekalipun nomor 2, mereka adalah orang-orang penting yang mempengaruhi kehidupan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, terkait dengan pelayanan anak muda yang akan kita mulai, saya minta Bapak Ibu mendukunglah. Ya, bentuk dukungannya apa saya belum tahu. Tapi mari kita dukung, karena ini adalah anak-anak muda, orang-orang yang perlu kita perhatikan lah. Ya, nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa supaya kita, kalau kita temukan kita Eutikus, pagi ini kita berdoa, Tuhan bangkitkan aku Tuhan, hidupkan aku Tuhan, supaya kalau aku lelah, aku disegarkan. Kalau aku bosan, aku kembali bergairah. Kalau aku mati hari ini Tuhan, imanku mati, Tuhan bangkitkan kembali pengharapan itu. Yang mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi ini. Mari tutup kedua matamu gereja Tuhan. Pagi ini kita fokus kepada Tuhan. Masing-masing selidiki hatimu di hadapan Tuhan. Coba jujur kepada dirimu, kepada Tuhan pagi ini. Temukan di mana posisi rohani. Kalau engkau bilang, Pak, iya Pak, aku juga bingung, aku ini tertidur, atau aku mengalami kebosanan, bete, atau mungkin fokusku sudah mulai hilang Pak. Tapi aku rasakan kadang-kadang aku semangat, kadang-kadang aku tidak semangat. Bahkan lebih banyak aku biasa-biasa saja Pak. Kalau kau sadari posisi rohanimu seperti Eutikus muda yang akhirnya jatuh karena tertidur dan mati, mari minta anugerah Tuhan pagi ini. Katakan Tuhan, mari masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa, katakan Tuhan bangkitkan aku Tuhan. Bangkitkan aku Tuhan, katakan. Masing-masing berdoa daripada Tuhan. Mari mulai jujur kepada Bapa dan minta Dia membangkitkan hidupmu pagi ini. Bangkitkan fokusmu kepada Tuhan. Bangkitkan rohanimu, api yang menyala, roh yang menyala, supaya engkau boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Bapakku mengangkat tanganku pagi ini. Aku melihat setiap pribadi-pribadi yang sedang berdoa kepadamu pagi ini Bapak, yang sedang mencurahkan isi hatinya kepadamu Bapak. Tidak ada yang tahu Tuhan, hanya Engkau saja dan mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, seperti Kau pakai Paulus untuk membangkitkan Eutikus. Pagi ini aku berdoa bangkitkan gerejamu Tuhan. Bangunkan gerejamu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Pengharapan yang sudah mulai pudar, roh yang mulai padam, gairah yang mulai surut, aku berkata di dalam nama Yesus Tuhan, aku bangkitkan, aku bangunkan kembali di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, rohnya kembali menyala Tuhan, fokusnya kembali kepada Tuhan. Ada gairah yang baru untuk mengenal Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Bahkan aku berdoa yang sudah mengalami kematian imannya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, seperti Kau bangkitkan Pak Lazarus sudah 4 hari, sekalipun sudah lama mati iman pengharapan gerejamu, aku perintahkan pagi ini di dalam nama Yesus, bangkitlah imanmu, bangkitlah imanmu, bangkitlah imanmu, kembali percaya, kembali berharap kepada Tuhan. Dia pasti sanggup, Dia ya dan amin membela hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hari-hari ini Bapak, kalau gerejamu menghadapi kebosanan karena kemustahilan demi kemustahilan yang mereka temukan dan tidak ada terobosan yang mereka alami, aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, aku minta Allah yang breakthrough itu mulai hari ini berjalan di depan gerejamu, menerobos, membuka jalan yang baru bagi gerejamu, sehingga mereka kembali berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau baik Tuhan. Sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Bapa